Sekarang saya bertugas di Postulat MSC Pineleng, Manado. Saya bertugas untuk mendampingi para frater atau bruder MSC. Mereka yang baru datang dari seminari menengah, misalnya di sini seminari Petrus Kalaver, akan berjumpa dan tinggal dengan saya di komunitas postulat. Tiap tahun, khususnya di semester 2 ada kegiatan community building. Kegiatan ini dilangsungkan dengan naik gunung. Dan saya setiap tahun selalu menemani para postulan dan bersama dengan para frater skolastik, frater John dan teman-teman. Mereka biasa bertugas sebagai para pendamping dari postulan untuk naik ke gunung. Perjalanan mendakinya sekitar 8 sampai 10 jam. Dan satu pengalaman yang membahagiakan ketika berada di puncak gunung. Ketika berada di puncak gunung, kita merasa begitu dekat dengan awan dan mengatasi apa yang ada di bawah kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hidup itu ibarat sebuah pendakian gunung. Ada saat di mana kita di bawah, ada saat di mana kita di atas. Saat di atas kita merasa dekat dengan Tuhan. Kita merasa Ia begitu ada di dekat dengan kita. Dan saat di bawah adalah saat di mana kita hidup di tengah-tengah anggota keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kita, dan juga berdampingan dengan para tetangga kita. Di dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan kita untuk belajar memperhatikan hidup kita sehari-hari. Karena di dalam liturgi kita seringkali merasa Tuhan begitu dekat. Tuhan ada bersama kita. Tetapi di dalam hidup sehari-hari kita tidak merasakan hal yang demikian. Makanya ketika Yesus berbicara tentang mempersembahkan kurban di mezbah, Ia menegaskan, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita rayakan di dalam liturgi itu menjadi spirit, semangat yang mendorong kita untuk mengaktualisasikannya di dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita terima di dalam liturgi, secara khusus perayaan Ekaristi, itu menjadi api yang membakar diri kita. Menjadi makanan yang menguatkan diri kita. Sehingga ketika orang berjumpa dengan kita, orang melihat kita, tanpa perlu menjelaskan orang akan tahu, ini dia orang Katolik. Karena mereka melihat apa yang kita lakukan. Mereka mendengar apa yang kita katakan. Dan mereka melihat dari semangat kita bagaimana kita menjadi murid-murid Kristus. Berbicara tentang berdamai atau mengampuni, ada kisah yang menarik. Kita pasti mengenal Nelson Mandela, seorang presiden dari Afrika Selatan, seorang pejuang hak asasi manusia yang melawan politik apartheid. Dalam perjuangannya melawan politik apartheid, ia dipenjarakan. Dan ketika dia berada di dalam penjara, dia dipukuli, disiksa, bahkan dia dikencingi oleh sipir di dalam penjara itu. Ketika dia keluar dari penjara dan dia memenangkan pemilu menjadi presiden, hal pertama yang dia buat adalah dia cari sipir yang mengencinginya itu. Tentunya sipir itu pasti takut setengah mati. Ini orang yang dulu saya kencingi di dalam penjara, sekarang dia menjadi orang nomor 1 di Afrika Selatan. Ketika berjumpa dengan orang itu, Nelson Mandela memeluknya dan mengatakan, saudaraku, saya mengampunimu.
Apa yang dipikirkan oleh sipir itu ternyata sama sekali berbeda. Bahwa yang terjadi bukan penghakiman, tetapi yang terjadi adalah pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita rayakan di dalam Ekaristi, itulah yang menjadi api semangat yang membakar hati kita. Itulah menjadi makanan yang menguatkan tubuh kita. Sehingga pengampunan, keadilan, sukacita itu menjadi semakin memancar dari diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita.